Oke sobatku, jumpa lagi di channel Kak Yok. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Oke, nah jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya agar kita bisa bermain tanpa nge-lag game PS2 pada emulator PCS X2. Oke, nah jadi bagaimana nih untuk langkah-langkahnya? Oke sobat, jadi balik lagi di sini yang baru bergabung di channel ini sebelumnya jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian di sini tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini. Oke sobatku, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya. Oke, nah jadi di sini untuk langkah awalnya silakan kalian buka terlebih dahulu ya emulator PCS X2 kalian. Nah, jadi di sini kita itu akan men-setting emulator kita, sobat ya, agar bisa memainkan game PS2 tanpa nge-lag di PC, laptop atau komputer kentang, sobat ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membuka pada bagian setting, lalu pada bagian grafik. Nah, jadi di bagian grafik inilah yang akan kita otak-atik, sobat ya. Nah, di sini pada bagian rendernya ya, itu pastikan Direct 3D 12 sobat ya. Direct 3D 12. Kalau misalkan nggak ada ya. Kalau misalkan ini cuma mentok di Direct 3D 11 ya silakan kalian pilih yang Direct 3D 11 ya. Kalau misalkan mentok di OpenGL silakan kalian pilih yang OpenGL ya. Tapi kalau ada Direct 3D 12 ya silakan kalian pilih yang Direct 3D 12 sobat ya. Nah, lalu pada adapternya ini ya, ini silakan kalian pilih adapter kalian sobat ya. Nah, di sini saya menggunakan Intel G41 Express ya. Nah, ini dia yang saya pilih ya. Kalau misalkan kalian di sini ada adapter Nvidia apa GeForce gitu ya, silakan kalian pilih ya. Nah, ini. Lalu pada bagian displaynya ya, pada bagian full screen mode, kita pilih yang borderless full screen ya, agar tampilannya itu full ya, agar tampilannya itu dia luas ya. Nah, ini dia. Borderless full screen. Lalu pada bagian aspek rasionya di sini ya, kita pilih yang ini ya, auto standar 4:3 sobat ya. Nah, ini dia 4:3. FMF-nya ini default saja ya. Lalu untuk gain stealthing-nya ini otomatis. Untuk bilinear filteringnya ini kita buat smooth ya, agar tampilannya itu halus. Screenshot size-nya ini tidak mengaruh ya. Vertical straight-nya 100 ya. Tetap. Nah, di sini anti blur-nya silakan kalian checklist ya. Ini kalau belum kalian checklist, silakan kalian checklist ya. Nah, ini dia anti blur-nya. Oke, lanjut pada bagian rendering-nya. Nah, di sini pada bagian internal resolution, silakan kalian pilih yang native PS2 default ya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau semakin ke bawah itu semakin berat sobat ya. Semakin berat. Tapi grafiknya ya makin bagus. Tapi kalau misalkan di sini PC kita itu kentang ya speknya, kita bisa pilih yang default. Atau yang ini nih. 1 2 3 4 5. Nah, ini dia. Pokoknya yang 3 ke bawah lah natifnya ya, kayak 2,5 atau 2 kali atau yang 1,75 ya. Ini boleh ya. Ini semakin kecil ya. Untuk natifnya itu semakin ringan ya. Tapi kalau kalian pengen dibuat bawaan default saja itu nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk semakin besar ya, untuk perkalian natifnya itu semakin berat dan juga makin bagus sih grafiknya. Cuma tinggal kita sesuaikan aja sama kondisi atau spesifikasi PC kita ini, sobat ya. Nah, di sini akan saya pilih yang native PS2 default saja, sobat ya. Nah, untuk tekstur filteringnya ya, kita bisa pilih yang bilinear PS2, sobat ya. Nah, ini otomatis saja ya. Ini juga off. Untuk dead herring-nya bawaan juga, sobat ya. Nah, untuk blending akurasinya basic saja sobat ya. Nah, lalu pada bagian tekstur replacement ini tidak perlu ya, karena ini nggak berpengaruh. Post processing juga nggak ngaruh, OSD nggak ngaruh, recording juga tidak ya. Nah, jadi hanya pada bagian display dan juga rendering sobat ya, dan pemilihan ini nih ya. Nah, ini dia.
1, 2, 3, 4 ya. Pokoknya di 4 opsi ini yang harus kalian otak-atik ya. Displaynya itu berdelis full screen ya. Aspek rasionya itu standar ya. Ini dia 4:3. Lalu pada bagian renderingnya, internal resolutionnya itu PS2 download ya. Oke, nah jadi seperti itulah sobat ya bagaimana caranya untuk men-setting PC SS2 agar kita bisa memainkan game PS2 tanpa nge-lag di spesifikasi kentang sobat ya. Oke, nah gimana sobat? Sangat mudah sekali kan untuk men-settingnya? Oke, nah jadi bakalan di sini sobat, jika ada hal-hal yang kalian tanyakan, kalian boleh komentar ya di bawah ini. Oke, sekian dulu sobat yang di video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.